Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolak ilmi dan kita masih masuk pada surah Al-Fajr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas dari surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhi jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dhil awtad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Rabbmu terhadap kaum Ad? Kaum Iram yang memiliki al-imad, tiang-tiang tenda yang sangat besar, yang tidak pernah diciptakan seperti mereka di sebuah negeri manapun. Serta kaum Tsamud yang mereka jabus sakhra bil wad, membuat istana-istana di perbukitan. Wa fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun pemilik pasak-pasak yang mereka semuanya melampaui batas dalam negeri dan mereka banyak melakukan kerusakan, maka Rabb mereka menimpakan kepada mereka seperti azab, dan sesungguhnya Rabbmu senantiasa al-mirsad, memberikan perhatian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kaum yang berbeda sangat. Pertama kaum 'ad, kedua kaum Tsamud, dan ketiga Fir'aun. Ini berbeda zaman dan berbeda tempat, tetapi tiga-tiganya sepakat mereka adalah kaum yang taghaw fil bilad, melampaui batas. Makanya seluruh kaum ini Allah katakan fasabba 'alaihim rabbuka sawta adab. Tiga kaum ini semua ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, azabnya kaum Ad. Kaum Ad yang ketika itu rajanya namanya Shaddad ibn Ad ibn Iram, seorang raja yang sangat melampaui batas, sombong karena merasa memiliki kekuatan besar dan pasukannya tidak terkalahkan. Bahkan kaum Ad dikisahkan dalam kisah Israiliyah mampu membuat surga di bumi karena ingin menandingi surga yang ada di akhirat. Alasannya karena
Ketika diutus kepada kaum Ad, Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, Hud selalu menjanjikan kepada kaumnya tentang keindahan surga. Dari situlah maka Shaddad ibn Ad, raja kaum Ad ketika itu, karena kesombongannya dia pun mampu membuat surga di bumi. Maka dia buat surga betul-betul di bumi, tapi bagaimanapun surga Allah jauh lebih indah dibandingkan surganya Shaddad ibn Ad. Karena kesombongan dan juga kecongkakan dari kaum Ad ini, maka Allah Subhanahu wa taala azab dengan azab yang tidak pernah diazab umat sebelumnya. Diangkat kaumnya ke langit sab'ata layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari atau 7 malam 8 hari berada di langit. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak azab 1 hari saja? Bukankah cukup 1 hari itu? Tentu ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Ad sampai 7 malam 8 hari itu. Karena biar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat yang maha perkasa bisa mengazab mereka sedemikian rupa. Setelah mereka melayang di langit selama itu, maka mereka pun ditimpakan kembali ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma. Tancapkan semuanya di bumi dan dibinasakan, dan tidak ada satupun yang hidup. Maka ini disebut Al-Arabu Al-Badiah. Kaum Ad itu kaum Arab yang sudah punah, tidak ada lagi keturunannya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini kaum Tsamud. Kaum Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Tsamud juga kecongkakannya sama dengan kaum Ad. Karena memang Tsamud dan Ad ini jaraknya tidak jauh daripada Adam alaihi salatu wassalam, sehingga fisiknya besar-besar dan usianya panjang-panjang. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kaum Tsamud dengan diutusnya seorang nabi. Nabi Arab yang kedua namanya Saleh alaihi salam. Nabi Arab yang pertama Hud, dan Nabi Arab yang kedua Saleh. Karena tidak banyak di Arab itu nabi. Hanya ada 4 nabi saja yang diutus kepada bangsa Arab: Hud, Saleh, Syuaib, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Nabi Allah Saleh sebenarnya digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin Tsamud itu sebelum dia menjadi nabi. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Saleh menjadi nabi, mendakwahi manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan Allah setelah mereka melakukan kesyirikan, maka mereka meminta kepada Saleh mukjizat sebagai pembenaran pengakuan dia seorang nabi. Maka tiba-tiba mereka meminta di luar dugaan manusia, minta seekor unta dikeluarkan dari bebatuan. Tetapi Nabi Saleh tidak menolak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan unta dari batu yang sangat besar itu. Tiba-tiba keluarlah unta Usyara. Unta Usyara itu unta yang hamil 10 bulan. Jadi ketika keluar saja langsung melahirkan. Itu disebut Usyara. Dan unta itu besar. Bagaimana kita tahu bahwa unta itu fisiknya berbeda dengan unta-unta yang lainnya? Karena Nabi Saleh membuat aturan setelah adanya unta itu, di mana ada satu sumber mata air yang biasa diambil airnya, air bersih untuk minum kaum Tsamud itu, tidak boleh ketika unta minum di situ kalian mengambil airnya. Jadi 1 hari untuk unta dan 1 hari untuk kalian. Sumur itu dalam, kalau orang mengambilnya menggunakan timba. Tapi kalau unta minum, airnya yang naik ke permukaan. Kemudian di hari di mana unta tidak minum, maka mereka diizinkan untuk mengambil susunya dari air susu daripada unta Naqatus Saleh, dan mereka tidak boleh menyentuhnya.
Jadi air susu itu keluar seperti keran gitu, karena tidak boleh disentuh masalahnya. Mereka bawa ember saja, taruh di atas susunya unta, keluar di air. Begitulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka bukan satu kabilah, berkabilah-kabilah. Bayangkan, susu daripada air susu unta itu mencukupi mereka setiap harinya. Kalau untanya tidak besar, macam mana mengeluarkan air susu banyak itu? Dan itu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka mengatakan, zahara sihru Saleh, telah tampak sihirnya Nabi Saleh. Dianggap itu sihir. Persis seperti yang difitnahkan kepada Nabi SAW ketika membelah bulan. Orang-orang menganggap bahwa Nabi sedang memainkan sihir. Lah kemudian ketika itu berjalan seperti itu dan Nabi Saleh terus berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, mulailah banyak orang hasad. Ketika ada dua orang wanita, satu orang kaya dan satu memiliki anak perempuan yang cantik-cantik, bersepakat untuk menyakiti Saleh dan untanya. Maka mereka mengatakan bahwa siapa yang bisa membunuh untanya Saleh, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu putri mereka yang cantik dan akan diberikan kekayaan. Muncullah Ashqal Qaum yang dinamakan Kidar ibn Sa'id dan Misra ibn Mihraj. Ini dua orang yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, siapakah manusia yang paling celaka?" Kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang membunuh unta Saleh. Kemudian kata Rasul, siapa lagi wahai Ali? Kata Ali, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, qatiluka, orang yang membunuhmu. Dari sini tahu bahwa Ali akan mati dibunuh. Dan betul ketika Rasul mengatakan qatiluka yang membunuhmu, Ali terbunuh di tangan Abdurrahman ibnu Mulzam, seorang Khawarij. Dan dua-duanya Ashqal Qaum, orang yang paling celaka di permukaan bumi, pembunuh unta Saleh dan pembunuh Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki namanya Kidar ibn Sa'id dan juga Misra siap untuk menjadi relawan membunuh unta Saleh. Maka kemudian diajaklah kawan-kawannya sebanyak 9 orang. Tis'atu rahtin, Quran menyebutnya seperti itu. Kemudian mereka bergerak di malam hari mencari unta itu. Karena unta itu besar, maka mereka tidak bisa menyentuh lehernya, sehingga mereka harus menumbangkannya. Maka mereka kemudian berusaha melukai kakinya. Setelah tumbang, baru kemudian sembelih. Ketika disembelih itulah sarah. Tiba-tiba anaknya berteriak kemudian lari menuju batu di mana ibunya keluar dari situ. Ketika itulah maka Nabi Saleh mendengar anak unta itu berteriak. Maka Nabi Saleh pun kemudian mendatangi mereka dan unta itu sudah dikuliti dan siap dimasak. Maka Nabi Saleh mengatakan, kenapa kalian membunuh unta itu? Karena itu adalah mukjizat bagi kalian. Tapi mereka tidak mendengarkan. Justru ketika itu, ketika Saleh berusaha mengingatkan mereka, karena kalian sudah membunuh unta itu, tinggal tunggulah 3 hari, azab Allah akan menimpa kalian. Maka yang 9 orang ini kemudian bersepakat untuk membunuh Saleh juga. Tetapi Nabi Saleh kemudian pergi malam itu menyelamatkan diri dan juga orang-orang yang beriman. Maka turunlah azab Allah Azza wa Jalla. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam. Dan mereka Allah buat tidak bisa bergerak di rumah-rumah mereka. Datanglah malaikat Jibril, kemudian berteriak 1 kali teriakan, fa idza hum khamidun, tidak ada satupun jiwa di rumah-rumah mereka kecuali diwafatkan. Ketika masuk ke rumah sudah tidak ada orang semua. Dan Nabi Saleh diselamatkan dan juga orang
Kemudian yang ketiga Fir'aun, yang Allah katakan di sini wa fir'auna dzil autad. Apa sih autad itu? Ada yang mengatakan autad itu adalah piramid. Ma'ruf di Mesir itu kan ada piramid-piramid itu. Itulah autad yang menjadikan kebanggaan Fir'aun, yang dipekerjakan manusia secara perbudakan untuk membuat piramid yang sangat kokoh itu sampai hari ini menjulang. Ada juga yang mengatakan autad di sini artinya dua manusia yang paling celaka. Pertama Haman, itu disebut juga autad, dan autad itu kan pasak. Pasak itu fungsinya adalah supaya tenda tidak roboh. Kan tenda itu ada tiang tengah, supaya tidak goyang tenda itu maka dibuat pasak. Tetapi dikinayah bahwa Fir'aun itu dalam kekuasaannya bersandar kepada dua manusia. Pertama Haman, perdana menterinya, dan yang kedua Qarun. Bagi yang berpendapat bahwa Qarun itu adalah kaum Kipti, bukan Bani Israel. Jadi dua orang ini tempat sandaran Fir'aun. Satu Haman dengan kecerdasannya, dua Qarun dengan kekayaan. Karena penguasa itu rata-rata bersandar kepada dua manusia, satu cerdas, satu kaya kan. Lah Fir'aun ini memiliki dua autad. Karena autad itu jama dari watan, dan jama itu paling sedikit dua lebih dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama Haman, perdana menteri. Makanya dia pernah mengatakan kepada Haman, ya Haman, inni li sarha la'alli ablugul asbab fa'attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatkan untukku tangga ke langit biar aku bisa menengok betul gak Tuhan Musa itu ada di langit. Jadi dia mengatakan seperti itu. Dan Qarun ma'ruf, dia bisa merubah besi menjadi emas dengan pengetahuan. Ada juga yang mengatakan autad di sini artinya tiang, tempat di mana kaum muslimin disiksa oleh Fir'aun. Jadi siapapun yang mengikuti agama Musa alaihi salatu wassalam maka akan diadab di tempat di autad. Dan ada juga yang mengatakan bahwa autad adalah tempat dibunuhnya seorang wanita suci satu di antara 4 wanita terbaik dunia, Asia bintu Muzahim. Asia itu kan istrinya Fir'aun, satu-satunya wanita dari 4 wanita terbaik dunia. Karena dia rela melepaskan menjadi orang nomor 2 Mesir demi mengikuti keyakinan Musa alaihi salatu wasallam, masuk agama Musa. Sampai akhirnya ketika tersingkap keimanan Asia bintu Muzahim, dia dibunuh oleh Fir'aun dengan cara dilempar dari tempat yang tinggi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mengabulkan doanya Asia sebelum wafatnya. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Rabb, bangunkan untukku satu istana di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Sebelum meninggal Allah sudah gambarkan bagaimana istana dia di surga. Dan istana Asia bintu Muzahim disebut Al-Wasilah. Di sana ada Al-Fadilah, di sana ada Al-Wasilah, di sana ada Maqam Mahmudah. Makanya tiga-tiganya disebutkan dalam doa selepas azan. Ati Muhammadanil wasilah pertama ya. Kemudian wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudah. Ini 3 tempat yang paling tinggi di surga. Maqam mahmudah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maqam al-wasilah untuk Asia bintu Musa. Maqam fadilah untuk Maryam bintu Imran. Dan 2 wanita ini akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Asia bintu Muzahim dan juga Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Rasulullah. 4 wanita terbaik akan menjadi keluarga di surga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, makanya dalam doa itu ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad ini. Al
Al-Wasilah maksudnya Asiyah bintu Muzahim, Al-Fadilah maksudnya Maryam bintu Imran, dan wab'athu maqaman mahmudah, artinya diberikan tempat yang layak, yang tinggi, yang bahkan yang paling tinggi di surga Firdaus. Itu ada yang memiliki makna autad di sini. Tetapi di sini Allah mengatakan baik Syaddad ibn Ahd ataupun yang membunuh unta Nabi Saleh Kidar ibn Sadi dan juga Misra ataupun Fir'aun, Allah katakan alladzina taghaw fil bilad, semuanya melampaui batas. Ketika mereka melampaui batas, semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berikan alasan apa sih di balik tughyan itu. Di balik orang-orang ini melampaui batas, apa alasannya? Rupanya yang menjadikan mereka taghaw fil bilad adalah takabur, sombong. Yang satu sombong dengan kekuatan, dengan banyaknya pasukan kaum Ad. Yang satunya lagi sombong kaum Tsamud dengan mampu membuat istana-istana yang diukir di perbukitan. Yang satu pula sombong dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya Fir'aun. Tapi apa sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kalau Allah menghendaki hancurnya sebuah kaum sebentar saja, apa yang disombongkan di hadapan Allah? Maka Allah mengatakan alladzina taghaw fil bilad. Karena biasanya orang yang melampaui batas, kalau dia seorang penguasa, pasti akan merusak. Makanya Allah mengatakan fa'aktsaru fiha fasad. Orang yang melampaui itu biasanya selalu merusak. Makanya kenapa kalau kita lihat sejarah, raja-raja yang mereka termasuk raja-raja yang beriman, kalau kita bandingkan dengan raja-raja kufur, maka asarnya akan berbeda, pengaruhnya akan berbeda, baik ketika masih hidup ataupun setelah wafatnya. Kita lihat raja yang menguasai dunia, Dzulqarnain. Dzulqarnain itu raja yang menguasai dunia. Al-Quran menyebutnya 3 arah yang pernah dia temui dari ujung ke ujung, barat, timur, kemudian ke ujung. Di situ ada Ya'juj Ma'juj tanpa menyebutkan selatan atau utara, tetapi Allah menyebutkan 3 arah di situ. Dan Dzulqarnain menguasai 3 arah, maksudnya sampai ke ujung bumi. Dan Dzulqarnain berusaha untuk mencegah kerusakan. Makanya kalau kita lihat cerita Ya'juj dan Ma'juj, apa yang dilakukan Dzulqarnain? Membuat benteng. Benteng itu memisahkan antara kaum dan kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Begitulah raja-raja yang tidak melampaui batas membawa kemaslahatan. Ataupun Sulaiman, bagaimana Nabi Allah Sulaiman dengan kekuasaannya menghentikan setiap perbuatan tukang-tukang sihir. Siapapun tukang sihir yang melakukan sihir ditangkap dan dibunuh, sehingga betul-betul masyarakatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan damai. Berbeda dengan Fir'aun umpamanya, yang dalam sejarah membantai yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, membantai anak laki-laki dan memperbudak anak perempuan. Dan dia pun sombong dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ailahun ghairi, adakah Tuhan selainku katanya. Jadi masa hidup saja sudah nampak. Kemudian setelah kematian, apa yang terjadi? Setelah kematian juga sama, ada pengaruhnya. Karena setiap kejahatan itu pasti akan mewariskan keburukan. Makanya lihat ketika juga ceritanya Nabi Saleh, sumur yang diminum untanya Saleh menjadi sumur yang berkah. Ketika Nabi SAW berperang melawan Tabuk, di Tabuk melawan orang-orang Romawi, kan banyak sumur di situ. Kata Rasul, jangan ada satu sumur yang diminum air kecuali sumur ini. Maksudnya sumur yang pernah unta Saleh minum di situ. Karena setiap kebaikan itu ada pengaruhnya. Itu maksudnya. Dikhawatirkan sumur-sumur yang lain itu sudah diletakkan racun, tidak tahu. Tapi sumurnya Nabi Saleh adalah sumur berkah. Kalaupun seandainya mereka letakkan sesuatu, tidak akan memadaratkan itu. Karena memang kebaikan itu memiliki pengaruh sebagaimana keburukan juga memiliki pengaruh. Fasabba alaihim rabbuka sawta.
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu sungguh al-mirsad, selalu mengintai. Apa sih arti mirsad? Mirsad ini kalau antum naik motor di jalan, kemudian nampak gitu ya, ada orang yang berpakaian polisi. Padahal sekarang kayak satpam itu sama juga polisi itu pakaian, sangka polisi pula. Akhirnya kemudian kan antum hati-hati. Kalau menerobos jalan kan hati-hati. Kalau ditanya kenapa tidak terobos saja lampu merah itu? Tuh ada polisi sebelah kan itu. Padahal polisi pun sebenarnya lagi jalan juga, dia nggak ada niat nilang kan. Cuman karena pikiran kita kalau di jalan itu berhadapan dengan mereka, jadi seolah-olah kita ini mirsad, diawasi, itu maksudnya. Padahal dia nggak hendak nilang, hanya jalan saja. Tapi karena kita sudah dilatih seperti itu, merasa diawasi, akhirnya nggak berani kita. Karena kan berpikirnya kalau kena tilang, tipislah dompet kita kan itu. Bayangkan ya, Allah tiap hari mengawasi kita, tetapi kita tidak pernah takut dengan Allah. Kok bisa Anda takut dengan polisi tapi tidak takut dengan Allah? Nah, itu yang jadi masalah. Hati-hatinya betul kalau antum jalan di jalan itu. Tapi hari-hari kita melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, tidak pernah merasa Allah itulah bil mirsad. Nah, itu makna mirsad di sini. Jadi kita diintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diberikan banyak nikmat karena Allah itu Mu'ti, Mun'im, Mukrim. Itulah Allah Azza wa Jalla, memberikan nikmat dan memuliakan kita dengan nikmat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, itu merupakan nikmat. Dan itu merupakan ikram, kemuliaan bagi orang yang bersyukur akan nikmat. Tetapi lihat dua manusia ini. Pertama, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun ada manusia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rizki yang melimpah. Allah muliakan dia, Allah berikan dia nikmat. Dia pun mengatakan Rabbi akraman, seolah-olah Rabbku sedang memuliakan. Tetapi manusia yang kedua ini, amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun kalau Allah kemudian menguji dia dengan disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahana, dia pun mengatakan Rabbku sedang menghinakan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dari dua jalan. Pertama jalan nikmat, yang kedua jalan kesabaran. Jalan syukur dan sabar di sini. Pertama Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu dengan kekayaan, yang satunya menguji dengan kefakiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kekayaan, bukan berarti Allah sayang dengan dia, tidak. Karena yang namanya kekayaan itu adalah ujian dari Allah, sebagaimana kefakiran juga Allah uji. Seperti Allah berikan harta kepada antum, nanti Allah lihat bagaimana antum bermuamalah dengan harta. Atau Allah cabut harta antum, maka Allah pun akan melihat bagaimana muamalah antum ketika Allah mencabut hartanya. Dua-duanya ujian. Makanya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan yang baik dan yang buruk, dan dua-duanya fitnah. Bisa enggak kita ini menghadapi dua-duanya? Karena kalau kita melihat sejarah umat-umat terdahulu, mereka diberikan ujian seperti ini. Ada yang Allah Subhanahu wa taala luluskan, ada yang kemudian Allah gagalkan karena kehendak mereka sendiri. Kita lihat Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud itu dulu seorang penggembala rakyat biasa, bukan keturunan orang hebat, gitu maksudnya. Nabi Daud itu kan penggembala kambing, orang miskin, kerjanya yang menggembala kambing. Lah karena saudaranya terlibat dalam salah satu pasukan dari pasukan Talut,
maka dia ingin berkehendak juga ingin menjadi tentara. Nabi Daud itu. Maka dia minta kepada saudaranya untuk didaftarkan supaya dia terlibat dalam tentaranya Tolut. Tetapi Daud walaupun orang biasa, rakyat biasa, orang miskin, punya keahlian melempar batu. Karena dia kan setiap hari menggembala kambing. Jadi kalau kambingnya hendak diterkam serigala, dia kejar serigala itu, dia lempar dengan batu dan lemparnya tidak pernah meleset dan selalu mati serigala. Dia kekuatan melempar batu. Jadi ketika kemudian daftarkan, hampir dia diterima. Kenapa? Karena usianya masih muda, Nabi Daud itu. Sementara yang lain memang sudah layak untuk menjadi tentara. Jadi ketika dia masuk pada tentara itu, usianya paling muda sendiri. Berangkatlah bersama tentara Tolut. Karena memang dia kuat ingin menjadi tentara, sehingga ketika Tolut memberikan ujian, sampainya di sungai, katanya Tolut mengatakan, kalian jangan banyak minum di sungai ini. Kalaupun harus minum, cukup dengan setelapak tangan saja. Habis itu kita akan melakukan perjalanan lagi untuk menyerbu tentara Jalut. Semua orang ketika melihat air, karena mereka sudah berjalan berhari-hari tidak dapat air ya, ketika nengok airnya otomatis kan rebutan. Akhirnya mereka melanggar semuanya, melanggar apa yang dikatakan Tolut, kecuali hanya sedikit, jumlahnya sama dengan tentara Badar, 314 orang saja. Yang ribu-ribu itu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena ketika mereka meminum air itu, mereka jadi lemah, tidak sanggup lagi melakukan perjalanan. Sehingga Tolut hanya membawa 314 orang saja. Lah ketika sampai di tentara Jalut itu tentara besar-besar. Fisik mereka jauh lebih besar dibandingkan fisik daripada tentara Tolut. Akhirnya kemudian karena sistem perang zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu perang ada sistem mubarazah, artinya adu tanding dulu. Mana jagoanmu, di jagoan saya gitu bahasanya. Keluarlah jagoannya dari tentara Jalut, rupanya Jalut sendiri yang kemudian menantang tentara Tolut. Tolut berusaha memberikan semangat kepada pasukannya karena tidak ada yang berani maju masalahnya. Terpaksalah Tolut mengatakan, siapa yang bisa membunuh Jalut, kunikahkan dia dengan putri. Tidak ada juga yang maju. Kemudian dia mengatakan lagi, siapa yang membunuh Jalut bukan hanya kunikahkan dengan putriku, maka dia akan menjadikan pewaris tahta. Tidak ada juga yang mau maju karena sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia menghadapi Jalut, jangan lagi nikah dengan anaknya Tolut atau dapat kekuasaan warisan Tolut, dan mati duluan dengan Jalut. Sehingga gak ada yang berani masalahnya. Rupanya dari sekian pasukan yang termuda, Daud alaihi salatu wasallam tiba-tiba maju. Orang pun sudah mencibir, apalah Daud ini lawan Jalut bahasanya. Mana menang. Tapi Nabi Daud alaihi salatu wasallam sebelum dia melawan Jalut, dia ambil beberapa kerikil karena terbiasa melempar dengan batu. Jadi tidak sempat kelahi, langsung dilempar, terkena kepalanya, pecah, mati, langsung selesai. Perangnya sebentar aja, lempar mati kan. Ingat bahwa pemimpin pasukan itu simbol keberanian pasukan. Ketika mati pemimpinnya, lemah pasukan itu. Maka Tolut bisa mengalahkan tentara Jalut. Dari situlah Daud yang tadinya orang miskin, orang biasa, penggembala kambing, tahu-tahu nikah dengan putri raja. Ketika Tolut meninggal, resmi dia mewarisi tahta. Tolut menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, Daud pun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Bayangkan, nikmat mana lagi yang sangat besar kepada Daud. Sudah jadi raja, Allah angkat jadi nabi. Ketika Allah angkat jadi nabi, Allah turunkan pula kitab Zabur kepada dia. Luar biasa. Kalau Allah hendak mengangkat seseorang dari orang biasa menjadi orang mulia, sebentar saja. Orang biasa, tahu-tahu jadi raja, tahu-tahu jadi nabi, Zabur pula turun sama dia. Dan Daud terkenal dengan ibadahnya, dan itu bentuk syukur Nabi Daud yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul, afdalus siyam siyam Daud wa afdalul qiyam qiyam Daud.
seutama-utama puasa adalah puasa Nabi Daud, dan seutama-utama sholat malam adalah sholat malam Nabi Daud. Dia puasa sehari dan buka sehari. Begitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa nikmat itu harus dibalas dengan syukur. Kan nikmat yang sangat besar dari orang biasa menjadi raja, menjadi nabi, turunkan Zabur, maka Daud pun membalas dengan syukur. Dengan cara apa? Setiap malam sholat malam, setiap hari puasa sunnah. Itu bentuk syukur. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan yang luar biasa, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi plus raja, dan diberikan mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada siapapun nabi-nabi. Kekuasaan yang membentang, dan satu-satunya raja yang mukmin yang kekuasaan terluas di alam semesta, Sulaiman ibn Daud. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat. Makanya ketika Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan tahta dari ayah, dia kan enak saja karena sudah anak raja masalahnya. Ketika Daud meninggal dunia, tahtanya diserahkan kepada dia. Tapi Nabi Sulaiman diberikan tahta kerajaan besar di usia yang sangat muda. Sulaiman pun mengikuti jejak ayahnya Daud, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan agar aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku Daud alaihi salam. Tetap bersyukur kepada Allah dan tidak lupa menyebut ayahnya Daud. Karena bagaimanapun syukur kepada Allah tidak akan tegak kecuali Anda bersyukur kepada kedua orang tua. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang disebut satu nafas dalam bab syukur kecuali pertama syukur kepada Allah, kemudian syukur kepada kedua orang tua. Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang belum bersyukur kepada kedua orang tua belum dikatakan syukur kepada Allah. Itulah Sulaiman mengajarkan kepada kita bersyukur nikmat, bersyukur akan kekuasaannya, dan bersyukur pula akan kebaikan kedua orang tuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amtu 'alayya ila akhir ayat. Tetapi bagaimana Sulaiman? Dia berbeda dengan raja-raja yang lain. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Semua yang aku rasakan hari ini, menjadi raja, penguasa, nabi gitu ya, semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang terjadi, maka Allah langgengkan kekuasaan. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Tapi di sisi yang lain, Qarun menganggap bahwa kekayaan itu datang dari selain Allah, karena bahasa Qarun itu dengan bahasa fi'lu mabni lil majhul. Dalam bahasa Arab ada fi'l ma'lum, diketahui pelakunya. Ada yang disebut majhul, tidak diketahui pelakunya. Innama utitu min ilmin indi. Sesungguhnya harta ini utitu, aku diberikan. Siapa pemberinya tidak disebut. Susah Qarun untuk mengatakan Allah itu susah sekali. Tinggal ngomong saja ini semua dari Allah, kan selesai. Tapi lisannya susah ngomong begitu. Makanya dia menyebutnya dengan fi'lu mabni lil majhul. Jadi pelaku pemberinya itu disembunyikan. Innama utitu, sesungguhnya aku diberi. Siapa pemberinya enggak tahu. Coba kalau dia enggak tahu Allah yang memberi, mungkin Qarun tidak akan dibinasakan. Tetapi ketika dia susah mengatakan Allah yang memberi, innama, sesungguhnya khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kami tenggelamkan. Karena Qarun tidak mau menasabkan kekayaannya kepada Allah, itu saja masalahnya. Kalau Qarun mengatakan seperti yang dikatakan Sulaiman, ini semua adalah karunia Allah, tidak akan azab datang kepada Qarun. Tapi ketika Qarun susah mengatakan datang dari Allah dan mengatakan innama utitu min ilmin ini, sesungguhnya ini diberikan kekayaan ini karena datang dari dirimu. Ketika itulah dia fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Lah ada manusia-manusia yang apabila diuji seperti Sulaiman, ada juga seperti Qarun.
Nah, di sini Allah mengatakan fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada harta. Seolah-olah kalau Allah bentangkan harta seluas-luasnya, Allah sedang sayang kepada dia di bumi. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Allah sempitkan kekayaannya, seolah-olah Allah tidak sayang dan sedang menghinakan di bumi. Padahal kekayaan itu sesuatu yang berserikat antara mukmin dan kafir. Kekayaan kan berserikat. Qarun kaya, Sulaiman kaya, kan begitu. Abu Bakar kaya, Abu Lahab kaya. Namanya kekayaan itu berserikat mukmin kafir. Sesuatu yang berserikat tidak ada keistimewaannya. Kalau Anda puji Abu Bakar kaya, Abu Lahab pun kaya. Kalau Anda puji Sulaiman kaya, Qarun pun kaya, gitu. Bahkan disebutkan kekayaan Qarun itu belum ada tandingannya sampai hari ini. Artinya bahwa kekayaan itu sesuatu yang berserikat mukmin dan kafir. Ketika berserikat itulah berarti kekayaan tidak ada keutamaan. Makanya kenapa Rasul mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqal kafiru syurbata ma'i. Kalaulah dunia ini, kata Rasulullah, berharga, walaupun harganya hanya seperti sayap seekor nyamuk, tentu orang kafir tidak diberikan minum walaupun satu teguk. Kalau dunia yang kita pijak ini ada harganya di hadapan Allah, walaupun harganya tidak banyak, walaupun harganya seperti apa? Janah ba'udah, sayap seekor nyamuk, orang kafir gak akan dikasih minum. Lah ketika dunia tidak ada harganya, maka orang kafir sesuka mereka makan, minum, hidup dan begitu seterusnya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Boleh jadi dunia ini menjadi surganya bagi orang-orang kafir dan penjaranya bagi orang-orang beriman. Makanya kekayaan ataupun kemiskinan itu dua-duanya ujian dari Allah. Orang miskin sedang diuji, orang kaya pun sedang diuji. Bahkan terkadang kekayaan itu lebih berat ujiannya. Kenapa? Alat maksiat di tangannya. Kalau orang miskin diuji mau maksiat dengan apa? Gak ada alat maksiatnya kan? Orang kaya ini banyak alat maksiatnya. Dia bisa apa saja dengan kekayaannya. Menzalimi tinggal bayar orang, bayar preman. Mau berzina tinggal datang dengan keuangannya. Mau beli khamr, mau apa? Semua ada. Artinya terkadang orang kaya itu lebih berat ujiannya. Kenapa? Karena alat maksiatnya di tangan dia. Tapi orang miskin, ya bisa saja dia bermaksiat, tapi dua-duanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi miskin kaya itu ujian sebenarnya. Karena terkadang ada orang miskin, kalau Allah berikan kekayaan makin kufur, sebagaimana ada orang kaya kalau dimiskinkan makin kufur. Makanya Allah berikan kekayaan itu sesuai kadar masing-masing. Allah menghendaki seseorang. Kenapa seorang itu tidak kaya-kaya? Kalau kaya takut makin jadi Fir'aun. Kemudian kenapa si fulan itu kok kekayaannya nggak miskin-miskin? Ya kalau dia miskin kan mungkin boleh jadi akhirnya ke masjid, jadikan ke masjid. Yang tadinya suka sedekah berhenti infak. Jadi ada kekayaan itu Allah berikan nikmat. Makanya saya katakan Allah ketika membagi nikmat itu sudah seadil-adilnya. Tidak ada yang tidak adil dari perbuatan Allah. Semua adil. Baik yang kaya ataupun yang miskin. Yang kaya diberikan penyakit, yang miskin diberikan penyakit. Tapi keluarnya berbeda kan. Orang kaya sekali penyakit itu habis miliaran dia. Orang miskin beli bodrek. Dengan miskin. Orang kaya pusing dengan penyakit karena medical check up tahu penyakitnya saluran. Orang miskin mana ada medical check up? Ya. Semua bilang sakit kepala itu obatnya satu bodrek aja. Penyakit apa satu itu. Artinya bahwa banyak kekayaan pun percuma juga pengeluarannya sama. Cuman yang satu nominalnya kecil karena nggak punya duit, satu nominalnya besar karena dia orang kaya. Jadi Allah itu maha adil sebenarnya. Maha adil. Nah, ada dari perbuatan Allah yang tidak adil. Apa yang tidak adil bagi Allah Azza wa Jalla? Semua adil. Dan karena Allah memberikan nikmat itu sesuai dengan porsinya. Makanya sering saya contohkan, orang kaya walaupun sanggup beli lauk pauk untuk makan yang enak-enak, belum tentu dia bisa makan. Dia punya uang,
Kalaupun dia borong satu warung ini, semua warung Batam dia bisa. Tapi apakah bisa dimakan? Belum tentu dimakan. Malah yang ada dia mulia itu karena ketakutan. Dikasih sate kambing aja lari dia. Ada orang kayak gitu. Nah, coba orang miskin, dijilat tusuknya, bukan hanya satenya, tusuknya kan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi nikmat disesuaikan dengan kadar orang itu. Dan makanya disebutkan ujian di sini, dua-duanya diuji oleh Allah. Yang miskin dia diuji dengan kemiskinan, yang kaya diuji dengan kekayaannya. Karena Allah itu hanya melihat siapa di antara yang syukur di antara keduanya dan siapa yang sabar di antara keduanya. Sehingga pintu masuk surga itu dua, syukur dan sabar, gitu ya. Syukur dengan kekayaan, sabar dengan kefakiran. Itu dua akhlak yang luar biasa. Wallahu a'lam. Ini sudah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.